Saya berapa kali orang berbisik ke saya, Ustadz lah Imam Mahdi. Langsung saya jawab, cita-cita jadi ibu rumah tangga. Profesi utama perempuan adalah ibu rumah tangga. Adapun dia menjadi pengusaha itu sampingan. Adapun dia jadi polwan sampingan. Kalau dia jadi polwan, polwan yang bisa masak, yang bisa mendidik anak-anak. Kalau dia jadi dokter spesialis sampingan. Polwan kalau dia, anak-anak kan susah makan sekarang. Dia mesti bisa nyuruh anaknya makan. Ibu-ibu suka. Dia lihat anaknya suka bintang, dia masakkan telur bentuk bintang. Bintang, makan, makan. Ah. Kalau dia polwan, dia cabut pisau, makan, 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 makan. Enggak begitu juga. Dia tetap di rumah tidak sebagai seragamnya itu. Ibu pikir mentang-mentang polwan kalau dia di rumah pakai seragam. Papa, masuk. Dia jadi ibu rumah tangga. Jangan sangka mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya. Bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa, memang yang kaya ini aku. Uangku banyak. Dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solihah. Yang solihah. Yang saya khawatirkan justru pas ditanya, kamu mau jadi apa, nak? Mau jadi tentara, mau jadi businesswoman, mau jadi wanita karir, nggak mau masak, nggak mau melayani suami, buang-buang waktu aja. Justru itu yang kita khawatirkan. Jadi cita-cita utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi dia tetap bisa berkarir insya Allah. Ustadz, boleh nggak anak saya jadi dokter spesialis? Boleh. Tamat dari Insan Tama, dapat beasiswa fakultas kedokteran, masuk dia. Qurannya ada, bahasa Arabnya bisa, menutup aurat, masuk dia di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua kemungkinan, nggak sehat, mati. Coba kalau dia nggak sekolah di Insan Tama, nggak pernah dididik agama, rambutnya seperti sarang tawon, warnanya 3 warna merah kuning kelabu, antingnya sampai ke hidung sampai ke bibir, botato semua, kukunya hitam, masuk ke dalam ruang. Mana yang sakit? Mana? Disangka pasien itu malaikat maut. Jadi boleh bekerja, beraktivitas. Ibu silakan jadi apapun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya harus setulus hati, bukan paksa. Izin pak, izin. Awas kalau enggak, putus subsidi. Izin, kata si bapak, untuk kamu apa yang enggak kuberikan? Nyawa kuberikan mah. Bapak itu kan raja gombal. Nah, jangan berdua-duaan di tempat yang enggak ada mahram. Jaga-jaga. La tusafiranna, nggak boleh musafir jauh keluar kota tanpa mahram. La tabarrajna tabarrujat, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi Pak Ustadz, bibir saya pucat betul kayak hantu. Boleh pakai warna kulit, kaedahnya begini, membuat yang nggak layak jadi layak boleh. Yang sudah layak menjadi terbayak-bayak. Yang sudah layak itu udah nggak usah ditambah-tambahi lagi. Itu kerja setan. Karena setan itu la umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kata setan, robah alismu. Robah, pakai itu ini segala macam.
Maka ibu tetap pede dengan apa yang ada sekarang. Yang udah pernah nerobah apa boleh buat, nggak bisa balik lagi. Banyak-banyak minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kamu kok glowing ya? Ini bekas wudhu. Oh jadi kau sangka kami tayamum semua? Jadi kita bangkitkan percaya diri kita. Sebenarnya orang-orang yang mengotak-atik wajahnya itu, orang ngelihat dia malah ngeri. Dia aja yang kepedean. Saya terus terang ngelihat orang yang oplas-oplas itu takut saya nengok mukanya. Iya, bibir bengkak. Bagi dia udah cantik betul, tapi orang nengoknya wah, macam hantu. Dia berhalusinasi dengan diri dia sendiri. Itu penyakit, na'udzubillah. Kalau kita ibadah, kita zikir, insya Allah Allah selamatkan kita dari itu semua, insya Allah. Laki-laki melihat perempuan seperti bunga. Bunga ini ada masanya kuntum, mekar, harum, dan akan layu dan mati. Maka bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena bunga yang tidak layu cuma bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan isi wajahnya kresek. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Ini apa namanya? Bulu mata pun plastik. Plastik, lentik. Ada orang bakar sampah layu. Parah itu. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad di sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah universitas penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham, Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru suap. Dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke insan tama. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke insan tama.
tamat dari Insan Tama. Apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede. Memang mereka biasa berkomunikasi lancar. Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis. Dia pergi ke luar negeri. Ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah nih. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak dokter. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah emak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat, 2002 pulang. Mak rindu nggak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustadz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustadz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustadz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustadz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat Insan Tama, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak.
Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja, Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Nah, jadi suruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang? Supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis, supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia, ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama, nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu, nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat, sujud terakhir dalam hati, ya Allah bukakan pintu hati suamiku biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah, Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istrimu. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu bukan milikmu. Itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos nanti. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khatib di atas mimbar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi, udah nggak jelas. Itu yang baju merah kayak semangka aja udah kulihat. Nah,
Jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum menikah banyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somali. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang, izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan, bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga dirimu. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga dirimu? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkannya. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Alah, kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga dirimu. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat kalian. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada kau lihat perempuan yang bagus? Ada, jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah, maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunggu. Segala perbuatan baik dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kau setan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Udah cerah, udah apa lagi? Ustadz, apa beda jembatan Siratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7, ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam, kita kan udah Islam, kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim?
hidayah itu ada dua. Bagi yang belum Islam, supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqomah solat subuh berjamaah, istiqomah mencintai habaib dan kiai, istiqomah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan seperti, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung macam saya kencang tadi pagi. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min ufarin niran. Saya belum hafal Pak Ustadz yang edisi pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya enggak hafal juga Pak Ustadz yang lebih pendek. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Enggak hafal juga Pak Ustadz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, Arab 3-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad, izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan sebelah. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Tanya, siapa? Kata. Jadi ya, kalau kebetulan di masjid dalam hati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara mengganti sholat fardu yang tertinggal dulu sebelum bertaubat? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali dengan sholat juga. Tak bisa ditebus dengan umroh, tak bisa. Antara yang ulang.
Tak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tak bisa. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Keempat-empat mazhab ini sepakat sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan tidak wajib diqadha, berarti dia imam mazhab yang kelima. Di mana bisa kami tengok 4 mazhab ini buku berbahasa Indonesia Pak Ustadz? Tulis saja di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat yang punya rumahfikih.com, alumni Lipia. Sudah dibuatnya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib diqadha. Dah jelas bahwa yang tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai sholat zuhur, ini habis sholat Jumat nih, maka dia sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Berapa lama? 1 sholat. Habis zuhur 1 sholat, nanti habis asar 1 sholat, habis maghrib 1 sholat, habis isya 1 sholat. Sampai kapan? Berapa lama dia tinggalkan? Saya Pak Ustadz sejak akil balik tak sembahyang. Berapa umur akil balik? 10. Sekarang umur berapa? 50. Udah berapa lama sembahyang? Baru Jumat nih. Sejak serangan Israel inilah tergerak hati sembahyang. Maka qadha saja. Kalau sampai alhamdulillah, tak sampai diampunkan Allah insyaallah. Oh capek lah Pak Ustaz, qadha terus. Kita hitung ya berapa rakaat 1 menit. Tengok pas angka jam 3 nanti kita mulai detiknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wal musyrikin min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 1 menit kurang 5 detik. Siapa yang bilang sembahyang berat? Itu bacanya dibaca pakai mulut tuh. Apalagi orang yang sholat dibaca, jangan cuma diam. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit kurang 5 detik kita praktekkan. Siapa yang bilang berat? Dulu waktu meninggalkannya kenapa ringan? Niatnya bagaimana? Udah. Caranya bagaimana? Udah. 3 saya jawab. Dalilnya, niatnya, caranya. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap kita sebagai jamaah? Beberapa Ustadz Wahabi menanggapi Hamas itu dituduhnya Syiah dan buatan Israel. Itulah yang kujelaskan di khutbah tadi. Emang susah kalau orang belum makan siang. Sampai habis suaraku khutbah tadi, itulah isinya. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, hatam dia Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Izzuddin Al-Qassam, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Stop.
Kalau dilanjutkan, Wahabi tidak pernah membebaskan Palestina. Kerja dia mau ngobo-obo orang yang udah sembahyang. Itulah kerja dia. Datang dari Pekanbaru nih, diundang anak-anak muda, balik anak muda tuh habis kaki celana ayah kena gunting. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Berti Jamaah Tabligh, Tabaliyah. Dipanggil MUI Kampar, minta maaf. Itulah pula antum dengarkan. Menyuruh rakyat Palestina hijrah dari negerinya. Dialah yang buatan Israel itu. Dialah yang buatan Israel itu. Karena menyuruh orang Palestina pindah. Orang Palestina tak mau pindah. Kami mau mati syahid di sini. Andai semua kalian orang dunia ini tak menolong kami tetap di sini. Sejak 1946 sampai sekarang ada orang itu angka kelahiran tinggi, bom meletup di rumah ini meletup juga. Kalau sanggup jadi mujahid, jadilah mujahid. Kalau tak sanggup jangan mengejek, malu kita nanti di akhirat. Cukuplah kening aja hitam, jangan hati pun hitam juga. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anak muda. Lagu nikah, barakallah, bagus, apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu, pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya, hasil dari cinta satu malam itu. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ, alat musik, hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanadnya. Dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau iktikaf. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustadz sampai hati win-win solution, jalan tengah buat keluar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Alhamdulillah masjid musola yang ada di Pekanbaru setiap waktu full majelis ilmu dengan para ustadz. Alhamdulillah ilmunya, tapi jamaahnya hampir semua masjid tamunya adalah jamaah pasti orang tua. Para pemuda anak penerus Islam lebih doyan ke kafe yang menjamur di setiap pelosok. Doyan Android,
sedih kita 2 tahun, 5 tahun ke depan masjid akan sepi. Karena generasi tua akan lambat cepat akan wafat. Di Lok Semawe ada namanya Ustadz Damanhur, Dr. Damanhur, membuat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Dibuat acaranya di kafe. Jadi diminta, Pak kafe kami izin ya, kasih 1 jam. Nah, jadi antum anak-anak muda minta di mana kafe, minta acara, tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Habis 5 menit lagu, sholawat. Habis 5 menit lagu, lagu-lagu religi opik, lagu religi Afgan, lagu religi Pasha Ungu. Kan banyak tuh lagu religi, diselang-selingi. Itu hanya pintu masuknya aja. Kalau anak muda ini udah sadar, nanti ujung-ujungnya akan ke masjid. Ustadz-ustadz yang khusus untuk anak muda, Ustadz Anan Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Muzammil. Ini Ustadz Muzammil sedang di Pekanbaru nih. Nanti malam beliau yang imam di An-Nur. Nah, jadi buatkan khusus program hijrah. Anak-anak muda yang suka motor, dibuatkan khusus untuk anak muda. Bikers subuhan, bersama-sama. Anak muda ini mesti dikelola dengan baik, buatkan khusus. Karena kalau tidak, habis anak muda Pekanbaru nih, kena narkoba macam-macam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti malam kita akan jumpa di An-Nur, sholat maghrib berjamaah. Dari maghrib ke isya, susun shop, ada nasyid, ada sholawat. Habis itu sholat isya berjamaah, berwudu, bawa kresek sampah, sendal, bawa alas sholat. Habis itu baru kita tablik akbar, penggalangan dana. Habis itu kita pulang. Mudah-mudahan itu nanti yang bisa kita jawabkan ketika berhadapan dengan Allah. Apa yang kau lakukan waktu orang Palestina diserang? Bisa kita menjawab, walaupun tak seberapa. Karena kita bukan kepala negara, kita bukan jenderal, kita tak bisa mengirimkan bom atom ke Israel, tapi paling tidak kita kirimkan donasi dan doa. Pencerahan terkait 100 tahun setelah keruntuhan Turki Utsmani itu kan 1924. Nah, menurut beberapa riwayat akan ada 100 tahun lagi kebangkitan. Nah, persis di tahun 2024. Pencerahannya. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Turki Utsmani 1924. Sekarang 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Kita pakai kalender Hijriah. Masehi itu kita pakai sejak bergabung dengan PBB, United Nation. Setiap negara punya kalender. Sekjen PBB bingung membuat kalender. Dimintanya lah ke Vatikan. Datang Paus, dikasihnya lah Gregorius kalender. Karena Paus Gregorius membuat kalender namanya Gregorian kalender. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah sekarang 100 tahun akan bangkit, ya untuk membangkitkan semangat tak apa-apa. Setiap 100 tahun akan lahir mujahid. Imam Syafi'i di awal tahun hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Maka disebut dia sebagai mujaddid. Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid, pembaharu. 505. Biasanya angka kematiannya di awal-awal. Berarti 1400 sekian, 1500 sekian. Sekarang 1445. Bukan di awal. Banyak sekarang orang, saya kalau berceramah, ayat, hadis, fatwa ulama. Tak keluar dari 3 itu. Ayat, hadis, ulama. Orang sekarang banyak ambil ayat, ambil hadis, cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Dan yang mendengar pun cocok aja deh, cocok aja gitu. Jangan begitu. Dua bantahannya. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Yang kedua, semua mujaddid itu lahirnya, meninggalnya atau kehidupannya itu di awal. Sedangkan kita sekarang di 1445. Dia hampir di ujung. Tapi kita tetap, kalau untuk motivasi tak apa-apa. Motivasi. Tapi motivasi bagi saya, kita sekolahkan anak kita
TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Habis itu terserah dia mau jadi psikolog, dokter spesialis, pengacara, polisi, tentara. Yang penting nanti dia menolong agama Allah. Jangan terlalu berharap pada yang ngawang-ngawang. Banyak orang sekarang yang ada nih tak dibentuknya yang ngawang-ngawang, yang masih rahasia Allah. Masalah Imam Mahdi, masalah Mujaddid, itu serahkan aja pada Allah. Yang ada nih aja kita urus. Buka TK, rumah Quran. Kami buka tadi sebelum kemari kindergarten Jalan Bakti, ngapal Quran. Di Jalan Lili, di Jalan Paus, di Rimbo Panjang, di Palas. Saya lebih suka yang real nih. Adapun kedatangan Imam Mahdi, Mujaddid, itu urusan Allah yang akan mengirim. Kalau kita fokus pada yang ada nih, itu dikirim Allah, alhamdulillah. Kalau kita tidak fokus pada yang ada nih, asik mikir yang itu, nanti kita terlalu menduga-duga. Muncul orang, ini jangan-jangan ini Imam Mahdi. Muncul, ini Imam Mahdi. Saya berapa kali orang berbisik ke saya, Ustadz lah Imam Mahdi. Langsung saya jawab, saya imam sholat. Imam Mahdi ada, Mujaddid ada. Pertanyaan Ustadz, karena itu adalah yang ada di pikiran sebagian orang. Kita fokus pada yang ada, fokus pada yang ada. Bahwa Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, akan turun, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habiskan energi kita pada yang ngurus ada. Dengan membaca beberapa soalan-soalan dari jamaah. Bolehkah seorang anak menghantar ibu bapanya tinggal di rumah jagaan orang tua karena penjagaan di situ lebih baik disebabkan anak sangat sibuk dan tidak dapat merawat ibu bapa dengan baik? Boleh jadi ini hukuman terhadap perbuatan kita di masa lalu. Sebab kita hantar dia di rumah jagaan, nanti kita pun dia akan hantar kita juga di rumah jagaan. Muru auladakum bis-shalah, suruhlah anak kamu sembahyang. Wahum abna'u sab'a, umur 7. Mengapa disuruh sembahyang umur 7? Sebab umur 6 tahun golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, peluk cium. 2 tahun kedua lari-lari, jumping, lompat-lompat, senyum tertawa. 2 tahun ketiga mula hafaz surah-surah pendek. Maka 6 tahun dia belum boleh baca Quran, ada yang boleh sikit-sikit, tapi saat itu dia sudah hafaz. Kita tak pernah hafaz surah Al-Ikhlas, kita tak pernah hafaz Al-Fatihah. Dari mana kita boleh hafaz Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas? Sebab telinga selalu mendengar. 6 tahun pertama janganlah letakkan dia di rumah jagaan, sebab pada saat itu dia sedang tanamkan rasa kasih sayang dalam hati. Ada satu dosa yang kalau kita buat, kita boleh dapat balasannya di akhirat saja. Di dunia kita tak dibalas. Ada orang minum khamar, di dunia dia senang, selesa. Bila dia dapat, di akhirat. Ada orang pezina, di dunia dia hidup tenang, di akhirat. Tapi ada satu dosa, bila kita buat di dunia, kita pun akan dapat juga, dan di akhirat kita akan dapat. Dosa itu adalah menderhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu makannya boleh terjaga. Bila saya letakkan dia di tempat ini, makan dia terjaga, tempat dia terjaga, dia selamat daripada anak-anak yang buat gaduhkan dia. Boleh jadi menurut pandangan kita dia, tapi dia bukanlah robot, dia manusia. Dia ada hati dan perasaan. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sedang menangis, meneteskan air mata. Dia sudah berkorban titik puluh keringat, meregang nyawa. Itu belum tentu boleh kita balas. Andai kau gendong, kau dukung dia daripada negeri asalmu ke Makkah Al-Mukarramah, pergi dan pulang, belum tentu dapat menebus 9 bulan 10 hari. Maka ada hal-hal yang perlu kita berkorban perasaan. Bila kita bekerja, istri bekerja, suami bekerja, maka boleh kita dapatkan materi yang lebih banyak. Tapi ada yang kita korbankan. Boleh jadi azab yang dia rasakan, sakit yang dia deritakan,
akan menimpa kita juga lambat laun 20, 30, 40 tahun akan datang kalau sampai. Hari ini saya berumur 40 tahun. Kalau saya sia-siakan dia yang hidup bersama saya saat ini, tak lama lagi, hanya 20 tahun sahaja akan datang, saya pun akan berumur 60 tahun. Saat itu saya boleh menjalani akhir umur saya ramai di tengah kesunyian, di tengah kota besar, kereta lalu lalang, suara bising, tapi saat itu sunyi di tengah keramaian. Betapa indahnya bila ia hidup di tengah cucu-cucu yang lucu, berada di tengah keluarga anak menantu, saat itu dia sedang berasa senang. Oleh sebab itu maka perbuatan yang tak baik ini sudah merosakkan hatinya, membuat dia merasa sia-sia dalam hidupnya. Jangan sampai kita buat, kerana kita pun juga akan melalui masa itu, dan tak tahu di masa itu nanti apakah kita akan mengalami nasib yang sama. Berapa hari seorang musafir boleh salat jamak qasar? 4 hari 4 malam, tidak dihitung kira dalam perjalanan datang dan pulang. Bila saya sampai Kuala Lumpur hari Isnin, maka Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, 4 hari 4 malam ini saya boleh jamak qasar. Sedangkan pada hari kelima maka tidak lagi, sebab sudah mukim. Bila boleh kira hari 4 hari 4 malam, saya tak boleh kira hari, maka hitung kira 20 kali sembahyang. 20 dengan hitungan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari empat. 5 kali 4 darab 4, maka 20 kali sembahyang. Masuk yang ke-21, maka dia tidak lagi jamak qasar. Itu yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh ulama besar Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mohon beri pencerahan, menasihati orang tua yang masih pentingkan dunia dan akhirat. Bila kita dah mengaji, kita tampak boleh menilai, oh ini baik, ini tak baik. Orang yang tak faham silat, dia tak tahu ini gerakan benar atau salah. Tapi bila dia dah belajar, dia tahu, oh ini bukan silat, ini menari Melayu. Begitu juga dengan orang yang belum belajar, dia tak tahu ini baik ke tak baik, ini elok ke tak elok, sebab dia ikut perasaan. Tapi manakala dia sudah mengaji, dia tahu orang tua saya ni tak betul. Lalu apakah selepas mengaji dia panggil bundanya, dia panggil bapanya, dia suruh duduk, lalu dia bagi tazkirah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bukan begitu. Kita pakai mulut orang lain, tapi isinya cakap kita. Dia ada orang yang lebih tua, makcik dia, ayah dia, datuk dia, kita sampaikan ke orang ini melalui mulut orang ini, kerana kita tidak pernah besar di hadapan orang tua. Abdul Somad 40 tahun ustaz bagi tazkirah, tapi di hadapan bunda saya tetaplah budak kecil yang lucu, yang baru pandai berjalan. Maka bila saya bagi nasihat pada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak tengok saya sebagai ustaz, engkau ni lucu lah. Maka pakailah mulut orang lain. Dia ada ustaz yang lebih dia senangi, yang lebih dia sukai, maka bagikanlah pertanyaan itu kepada dia, cakap itu kepada dia, dia yang akan sampaikan, lebih dia dengar, lebih masuk ke hatinya. Niatnya baik, tapi kalau tidak dibuat dengan cara yang baik, maka dia akan keluar daripada telinga dan hati manusia. Tak boleh diterima, tak boleh diterima oleh orang tua, kerana berita itu datang dari bawah ke atas. Adakah wajib saya belajar sifat 20 bagi Allah? Marilah kita langsung terus saja ke Quran Sunnah, tak usah melalui sifat 20. Bolehkah awak faham Al-Quran tanpa melalui ulama? Boleh. Cuba baca ayat ini. Dia baca ayat, lepas itu coba terjemahkan. Dia terjemahkan. Dari mana awak terjemahkan ni? Saya baca tafsir. Tafsir itu siapa? Ulama. Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kita boleh faham sebab ulama yang bantu kita, tolong kita fahamkan Al-Quran ini. Bila ulama tak ada, mana kita boleh faham ayat ini? Siapa? Syekh Abdullah bin Muhammad Basameh.
Beliau yang tolong kita, bantukan, tolong kita boleh faham ayat ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya Azar, takutkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya engkau. Maka pada saat itu kita kembali kepada Al-Quran melalui Syekh Abdullah bin Muhammad. Bila dia tak ada, kita tak boleh faham. Begitu juga dengan sifat Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui Quran. Boleh awak faham Allah melalui Quran saja? Tidak. Datang ulama menyusun, maka datanglah sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Maka itu semua ulama yang susunkan. Ulama ini terbagi kepada 3. Ada ulama akidah, ada ulama fiqh, ada ulama akhlak. Ulama akidah, dia cerita tentang Allah, bercerita tentang malaikat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Ini ulama akidah, ulama tauhid. Sedangkan yang kedua ulama fiqh, dia mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, fiqh sembahyang, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh umrah, fiqh zakat, fiqh muamalah, hutang piutang, gadai menggadai, fiqh nikah, talak, rajak, rujuk, talak 1, talak 2, talak 3. Nah, ini fiqh. Sedangkan ulama yang ketiga akhlak, disebut juga dengan tasawuf, bagaimana mensucikan hati daripada riya, sum'ah, ujub, takbur, syirik. Lepas bersih hati barulah diisi dengan rida, tawakal. Maka kita dimanapun mengkaji tak keluar daripada yang 3: akidah, fiqh dan akhlak. Maka siapa yang ikut kajian sifat 20, maka dia sedang mengkaji daripada ulama akidah. Bagaimana cara kita istiqamah? Al-iman yazid, iman itu bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Bila dia bertambah, yazidu bit ta'ah, berkumpul bersama orang baik-baik di tempat yang baik, mengkaji yang baik, maka dia yazid. Ini pagi ini Masya Allah yazid. Tapi ada yang kus, berkumpul bersama orang tak baik di tempat yang tak baik, membicarakan perkara yang tak baik, yang kus. Maka bila kita nak jaga istiqamah, selalulah bersama komuniti orang yang baik-baik. Bila ada kajian, datang, duduk, datang, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lebih 60 minit, tapi saya tengok semua sehat walafiat. Apa maknanya? Ada istiqamah. Ingat, serigala, singa hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah. Paksa-paksakan diri berjamaah demi untuk istiqamah. 2, bila ada orang sakit, tengok. Idza marida fa'udhu, bila ada orang sakit, tengok dia. Saya dibawa oleh jamaah, sebelum bagi tazkirah, Ustaz mesti tengok, lawat dulu ke rumah sakit kami di Jakarta. Ya, saya pun tengok orang sedang diambil darah, dia keluar, dicuci, masuk ke dalam sebuah alat yang besar, dia mesti tunggu. Saya tanya, berapa lama mencuci darah ini? Selama 5 jam. Sudah berapa lama? 4 jam. Dari mana? Dari Madinah Al-Munawwarah. Oh, ada orang Madinah datang sakit, maka dia tunggu. Sakitnya, bagaimana waktu yang terbuang, bagaimana dia mesti bayar dengan uang. Ternyata selama ini aku tak bersyukur kepada Allah. Maka kita mesti, bila siapa nak istiqamah, selalulah tengok orang sakit, langsung amalkan, terus amalkan. Jangan hanya setakat kajian sahaja. Lepas balik daripada masjid Sayyidina Umar bin Khattab ini, pergilah ke hospital-hospital. Bila security tanya, puan nak tengok bilik berapa? Semua bilik saya nak tengok. Sebab saya nak istiqamahkan diri saya. Idza mata, bila ada orang mati, fattabi'u, tengok dia, hantar sampai daripada jenazah ke liang kubur. Sebab apa? Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, sesiapa sahaja yang ikut solat jenazah, maka dia dapat 1 qiraat. Man syahidal janazah hatta tudfan, siapa yang ikut sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dia mendapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa benda 2 qirat itu hai Rasulullah? Mithlul jabainainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar.
Nabi bila sebutkan balasan yang besar, dia selalu sebut Bukit Uhud, sebab Bukit Uhud bukit yang paling besar, panjang 7 kilometer, panjang. Maka sebenarnya balasannya sebesar itukah di surga? Balasan di surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pula pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Ustaz, jika kita tak mampu bayar hutang, bolehkah kita pohon Allah pahala amalan kita dengan hutang itu? Bila kita tak mampu bayar hutang, maka kita mesti datang kepada orang itu bercakap bahawa kita tak mampu bayar hutang. Fa in kana dzu usratin, bila dia dalam keadaan susah, sulit, fanaziratun ila maisarah, maka belilah dia maisarah. Maisarah kelapangan, maisarah kelapangan waktu. Siapa nama awak? Maisarah, dia punya kelapangan. Bagi dia kelapangan. Bila awak bayar 1 hari bulan Mac, okey, boleh bayar? Saya tak boleh bayar lah tuan. Okey, saya bagi maisarah kelapangan waktu hingga 1 hari bulan Mei. Mei apa ni? Maybe yes, maybe no. 1 hari bulan Mei tahun 2018, ya. Bila sampai hari itu kita mesti bayar. Tak juga bayar, berdoa mudah-mudahan dia bagi kelapangan hati. Wa anta saddaqu khairul lakum, bila engkau sedekahkan itu lebih baik bagi kamu. Ayat ini dihafaz oleh orang yang bagi pinjaman, bukan orang yang meminjam. Sekarang banyak yang menghafaz ayat ni yang bagi pinjaman. Manakala kita tagih, awak bayar bila? Dia bacakan wa anta saddaqu khairul lakum, bila engkau sedekahkan itu lebih baik. Maka ayat dalam Quran yang paling panjang bukan ayat tentang surga dan neraka, bukan tentang ayat jihad, bukan ayat puasa Ramadan. Amal paling lama puasa 30 hari, tapi ayat paling panjang bukan ayat puasa. Ayat puasa justru ayat paling pendek. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu hutang piutang ila ajalin musamma, sampai masa tenggat had waktu tertentu, faktubuh, tulis. Satu muka surat 282 isinya tentang hutang piutang. Ada orang mati syahid, dia tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, ilat dain, kecuali hutang. Oleh sebab itu bayarlah hutang tepat pada masa waktu yang sudah ditentukan. Bila tak sanggup, tak mampu, kita datang minta tangguhkan. Bagaimana nak memaafkan orang yang telah menyakiti hati dan menyakiti kita? Sukar nak jadi pemaaf. Sebelum tidur malam, sembahyang witir, elok witir sebelum tidur malam. Tapi bila kita yakin 100% kita bangun tengah malam, kita witir selepas tahajud. Tapi bila tidak, maka sebelum tidur kita witir. Ada 2 sahabat Nabi yang witir sebelum tidur. Yang pertama Abu Hurairah, Ausani khalili an utira qabla an-naum, aku witir sebelum tidur. Yang kedua Abu Bakar. Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, mata tutiru, bila engkau witir sebelum tidur malam? Bila witir sebelum tidur malam, maka selepas sembahyang itu mintalah ampun pada Allah. Minta Allah ampunkan semua orang yang menyakiti kita. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Ini orang sudah bercakap kasar, hatiku sakit, ampunkan dia, maafkan dia, beri dia umur panjang, murahkan rezeki dia. Susah ni Ustaz. Awal-awal memang susah. Kita berdoa tapi mulut kita rapat, ampunkan dia ya Allah. Sebab kita marah. Tapi lama-lama itu akan hilang. Yang melakukan perbuatan ini siapa? Sahabat Nabi. Nabi sedang duduk bersama sahabat. Bila kamu ingin melihat penghuni surga, tu orangnya. Sahabat yang lain hairan, mengapa dia penghuni surga? Tapi sahabat tak bertanya. Mereka tak tanya pada Nabi.
mereka ikut saja. Seorang sahabat ikutkan dia pada rumah dia dan boleh bertamu 3 hari 3 malam. Maka dia tengok makan biasa saja, tidur biasa saja, minum biasa saja. Lepas hari ketiga dia tanya, awak ni kata Nabi penghuni surga, tapi saya pandang, saya tengok tak ada amal spesial, biasa-biasa saja. Apa amal awak? Saya biasa, makan biasa, tidur biasa, sembahyang pun biasa. Dan mungkin ada satu yang luar biasa, saya tak pernah menyimpan marah dendam sampai esok pagi sebelum tidur malam. Itulah mungkin yang membuat kita jauh daripada surga Allah. Haji kita luar biasa, umrah kita tiap-tiap tahun, tapi marah kita jaga sampai 7 keturunan. Bahkan kita berpesan sebelum mati, bila aku mati nanti, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai cucu cicit dia. Maka hilangkan itu semua. Kaji bermakna bila kita amalkan, terus saja nanti malam sebelum tidur kita sembahyang. Kalau nak sembahyang witir boleh, atau solat sunat taubat elok, atau solat sunat wuduk bagus, baik, atau solat sunat hajat. Lepas tu bersih kita zahir batin, minta pada Allah maafkan. Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam sembahyangku 40 sanah, 4 tahun. 40 tahun. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241 di Baghdad, Iraq. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Mesir, Kahirah. Dia doakan ini orang selama 40 tahun. Saya tak minta puan-tuan doakan saya 40 tahun, 4 kali jadilah. Zuhur, asar, maghrib, isya, doa. Apa doa kami? Matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada program lagi. Kita nak pergi Terengganu, nak pergi Negeri Sembilan. Isteri saya sedang mengandung. Alhamdulillah. Saya nak minta Ustaz dan semoga dia doa selama berselamat bersalin. Lepas ni kita akan bacakan doa. Boleh tak bagikan nama untuk anak saya? Oh, nantilah saya bagi ke nombor yang lah ada di sini. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bila kita gadaikan tanah, maka bila ada wang kita tebus balik. Maka yang paling elok menebusnya adalah tudbahu anhu yauma sabihi, tebuskan dengan memotong kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasihlah nama yang elok-elok. Ni tuan akan punya anak, maka bagilah nama yang elok. Nama yang paling elok, nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama saya Puan Fulanah binti Fulan. Saya tak sebutkan nama. Bagaimana menjaga iman Islam agar tidak mudah tergoda, terutama menjaga kesabaran. Mohon doa Pak Ustaz, semoga anak tunggal saya diberi. Okey, kita akan doa di akhir majlis insya-Allah. Sabar terbagi kepada 3. Sabar yang pertama, sabar menghadapi cubaan hidup. Sabar kehilangan. Hilang rumah, hilang anak, hilang bini, hilang suami. Apakah hilang nyawanya atau diambil orang lain? Yang kedua, sabar dalam beramal. Sabar menahan kantuk malam sembahyang tahajud. Sabar melawan diri nak pergi belanja fashion tapi pergi ke masjid. Sabar melawan amarah. Sabar, ini sabar kedua. Sabar yang ketiga, sabar menahan diri dari perbuatan dosa. Sabar tak berzina, sabar tak mencuri, sabar tak mengambil harta orang lain. Sabar pertama, sabar melawan diri daripada marah, daripada memukul pipi, daripada menangis, sabar kehilangan. Sabar yang kedua, sabar beramal, sabar tahajud malam, sabar puasa, sabar. Sabar yang ketiga, sabar menahan diri daripada perbuatan haram. Nah, bagaimana kita supaya sabar dalam ketiga perkara ini? Tak lain tak bukan adalah ketika kita memandang diri kita hina, tak layak masuk ke dalam syurga Allah, dan dengan 3 bekal inilah aku boleh masuk syurga Allah. Aku mesti bangun malam, sebab dengan tahajud ini aku boleh menurunkan rahmat Allah. Dengan 8 rakaat tambah witir 3, itukah kita masuk surga? Tidak.
tapi dengan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Turun rahmat Allah manakala menengok kita sabar. Maka tiap hari kita melasa diri kita ni pelaku dosa, aku ni dosa banyak. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga engkau. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku pun tak pula kuat untuk masuk ke dalam neraka engkau. Zunubi mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak buih di lautan. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, tapi engkau maha pengampun dosa ya Allah. Itu syair Abu Nuwas ketika dia merasa dirinya amat sangat banyak dosa. Bagaimana hukum akikah anak tapi orang tuanya, bondanya belum akikah masa kecil? Saya belum akikah. Selepas ini saya punya anak setelah dewasa. Bolehkah saya mengakikahkan anak saya? Boleh. Akikah saya itu tanggung jawab orang tua saya, ayah saya. Maka tak ada hubung kait dengan saya. Sekarang bila saya punya anak, ini tanggung jawab saya. Maka saya akikahkan anak saya hari ke-7. Bila tak mampu hari ke-7, hari ke-14. Bila tak sanggup hari 14, hari 21. Bila tak sanggup hari 21, usah tengok hari bulan lagi. Sebulan, 2 tahun, setahun, 3 tahun, 4 tahun. Akikah. Kita akikahkan anak kita. Nah, sekarang bila saya dah umur 40 tahun, dulu saya belum diakikahkan. Sekarang saya nak akikahkan diri saya sendiri. Boleh, mubah. Saya dah tulis dalam buku 37 masalah popular. Boleh di-download di Play Store. Di situ boleh tengok dalil-dalil. Haqqa an nafsihi ba'da mu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia akil balik, sesudah jadi nabi. Jadi bila ada puan-tuan sudah umur 40, 30, 50 belum akikah dulu, balik dari sini belilah kambing akikah. Saya boleh datang bila Pak Cik Razak bawa, insya-Allah. Tapi hanya akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Orang Melayu di tempat kami bila nak akikahkan anak diayun pakai marhaba. Marhaba ayyanur. Itu bagi anak-anak. Bila dah 40 jangan buat lagi. Apa boleh kita membuat akikah dengan cara duit akikah senilai 1 ekor kambing, 2 ekor kambing dibuat ke Palestin? Tidak. Itu namanya sedekah. Jangan kita merubah-ubah dia. Yang akikah, akikah. Yang walimah, walimah. Yang sedekah, sedekah. Bila kita bagi wang, itu namanya sedekah. Sedangkan akikah ni kita potong, kita undang sahabat, jiran, tetangga, kita makan, kita nak ambil doa dia. Yang datang itu berdoa dan ambil iktibar pelajaran. Menengok anak budak kecil, tapak kaki 2 jari, panjang sejengkal. Itulah engkau dulu, hai Abdul Somad, 40 tahun yang lampau. Sekarang ini engkau besar, tinggi, kau berhutang budi pada orang tua. Menengok, memandang diri kita masa lalu, maka balik dari situ kita akan lebih sayang pada orang tua kalau dia masih hidup. Bila dia tak ada, kita melelehkan air mata berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang mendoakan. Kita yang datang kita bacakan doa 4. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur pada Allah yang dah bagi anak pada engkau. Wa ruzikta birrahu, engkau mendapatkan bakti anakmu kerana dia anak yang saleh-salehah. Wa balagha asyuddahu, maka dan ia pula sampai usia dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Bila hafaz, bila tak hafaz gerak-gerakkan saja mulut. Doa bahasa kita, semoga anak ni baik, insya-Allah baik. Bagaimana cara kita nak tangani suami yang pemarah? Baru tahu pemarah, maka diajarkan tentang berwuduk. Sebab marah itu adalah kobaran api neraka, dipadamkan dengan wuduk. Bila wuduk tak padam, mandi. Tak juga padam, api besar, luar biasa. Bila marah sedang tegak, maka duduk. Bila marah sedang duduk, berbaring. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, bila kita marah, kita pun lupa hadis ini.
Lepas saya bagi tazkirah tentang marah, la taghdab, jangan marah. Lepas tu kami pun turun daripada masjid, nak pergi ke tempat kajian yang jauh. Di tengah jalan datang anak muda membawa kereta kencang. Saya pun marah. Lepas tu saya marah. Saya pun tak ingat bahawa saya tadi bagi kajian tentang jangan marah. Lalu siapa yang ingatkan saya? Sahabat dekat, Ustaz Dayat. Apa kata saya? Ustaz Somad, la taghdab. Oh ya, aku dah marah. Itulah makna watawasau bil haq watawasau bis sabr. Umar bin Khattab marah. Sesiapa sahaja yang mengatakan Nabi sudah mati, aku akan pancung kepala dia. Siapa yang cakap Nabi mati, aku pancung kepala dia. Maka itu datang datang Abu Bakar Siddiq bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul. Dulu sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada masa yang lalu? Apakah kau akan menjadi murtad dan kafir? Saat itu juga pedang Abu Umar jatuh. Kerana apa? Datang Abu Bakar. Beruntung bertuah, bila kita marah ada yang bagi kita nasihat, menyiramkan air hingga padamlah marah. Jangan nyalakan api di lalang yang kering, kerana hanya akan menjadi debu dan abu akan dihembus angin rata dengan tanah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitu kata orang Melayu. Saya ini seorang pendosa, rasanya semua dosa sudah saya lakukan. Apakah Allah masih mengampuni hambanya yang hina ini? Bagaimana amalan? Datang seorang pendosa kepada seorang pendeta Bani Israel. Aku sudah berdosa, 99 orang sudah aku bunuh pendeta. Bagaimana ini? Kata pendeta, engkau masuk neraka, Tuhan tak mengampunimu. Maka dia cabut pisau, dia sempurnakan jadi 100. Mati. Lalu dalam ajaran Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak ampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan dosa semua. Dosa, segala dosa engkau mandi taubat. Macam mandi besar, mandi wajib, mandi junub, maaf cakap basah semua. Selepas itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas itu banyak-banyak istighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhara, selepas itu dia bersuci, summa yusolli raka'ataini, sembahyang sunat sudah 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dia. Adapun yang terkait dengan manusia, ada harta yang belum dibayar, ada pinjam meminjam, maka kita datang, kita bayarkan. Dosa kepada Allah, husnuzan, ala ana hisna inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Apa hukum mandi dalam kamar mandi bilik yang tertutup, tidak memakai orang yang mandi tak pakai basahan, yang mengatakan solatnya tak akan diterima selama 40 tahun. Elok, ada hukum fiqh, ada akhlak adab. Akidah, fiqh, akhlak adab. Kalau cerita adab, maka amat sangat elok beradab memakai basahan, kain basah. Cerita fiqh, halalkah haramkah perbuatan ini? Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Kalau tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nabi Musa tidak mahu mandi bersama orang Bani Israel. Maaf. Bani Israel mandi bersama-sama di sungai dalam keadaan tidak memakai pakaian. Nabi Musa tak mahu. Nabi Musa bersembunyi di balik batu besar. Saat itu orang Bani Israel berbisik-bisik, Musa tidak mau mandi bersama kita sebab dia ada penyakit. Nabi Musa mandi seorang saja. Maka Allah buat batu besar itu bergeser, nak tunjukkan bahawa Musa tak sakit. Saat itu mereka menengok Nabi Musa, oh rupanya Musa tak sakit. Saat itu Nabi Musa dalam keadaan tidak memakai pakaian. Apa pelajarannya? Musa
tidak mahu bersama orang banyak membuka pakaian, tapi di balik batu itu dia tetap tak berpakaian. Maknanya kalau tidak berpakaian sendirian tidak mengapa, seperti perbuatan Musa. Begitu diceritakan dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Syekh Dr. Abdullah Balfaqih. Kalau cerita hukum halal haram, tapi seelok-elok adabnya, hormat kepada malaikat kiraman katibin, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap memakai basahan. Tapi bila ada orang tak basahan, dia berdalil dengan Nabi Musa di balik batu tadi. Itu kan di balik batu, apalagi di dalam tempat tertutup. Dalil mereka yang memakai fiqh, tapi dalil memakai akhlak, adab, maka baik kita beradab memakai penutup. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Kita mengaji lebih kurang 100 menit. Mudah-mudahan bermakna, menjadi amal jariah buat kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, berikan pada kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'ana wa hamalatih, jadikan mereka para penghafaz Al-Quran dan mujahid fi sabilillah. Allahumma dafa'hum anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan mereka daripada zina, daripada khamar, daripada perbuatan keji dan munkar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, beri taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami masa sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan manakala amal kami nanti dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tihai ajalina, manakala ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat